Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Eh, saya dari kelompok analisa kawasan Taman Ahmad Yani, Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, yang mana dari kelompok itu beranggotakan pertama saya sendiri, kenalkan nama saya Muhammad Puas Alfani Sembiring. Kemudian saya selanjutnya bernama Muhammad Rafi Sumurang, kemudian Febri Jia Jetirajans, dan terakhir Jamie Christian Habangu. Baik, di sini pertama kali saya akan jelaskan analisa kawasan Taman Ahmad Yani, Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara dengan menggunakan teori Kevin Nils. Teori Kevin Nils. Jadi Kevin Nils menyebutkan bahwa image suatu kota dibentuk oleh 5 elemen pembentuk wajah kota, yaitu yang pertama pet atau jalur. Umumnya jalur atau lorong berbentuk pedestrian dan jalan raya. Jalur merupakan hubungan dan jalur sirkulasi manusia serta kendaraan dari sebuah ruang ke ruang lain di dalam kota. Secara fisik, pet adalah merupakan salah satu unsur pembentuk kota. Kemudian yang kedua, node simpul. Simpul merupakan pertemuan antara beberapa jalan atau lorong yang ada di kota sehingga membentuk suatu ruang tersendiri. Masing-masing simpul mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda, baik bentuk ruangnya maupun pola aktivitas umum yang terjadi. Kemudian yang ketiga, distrik atau kawasan. Merupakan kawasan-kawasan kota dalam skala dua dimensi. Sebuah kawasan distrik memiliki ciri khas yang mirip bentuk, pola, dan wujudnya, dan khas pola dalam batasnya, di mana orang merasa harus mengakhiri atau memulainya. Distrik dalam kota dapat dilihat sebagai referensi interior maupun eksterior. Kemudian yang keempat, landmark atau tengaran. Tengaran merupakan salah satu unsur yang turut memperkaya ruang kota, bangunan yang memberikan citra tertentu, sehingga mudah dikenal dan diingat, dan dapat juga memberikan orientasi bagi orang dan kendaraan untuk bangunan yang memberikan citra tertentu, sehingga mudah dikenal dan diingat dan dapat memberikan orientasi bagi orang dan kendaraan untuk bersirkulasi. Landmark merupakan ciri khas terdapat suatu wilayah sehingga mudah dalam mengenal orientasi daerah tersebut oleh pengunjung. Landmark merupakan ciri suatu kota di mana memberikan suatu pesan terhadap kota tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, edge atau tepian. Bentukan masa-masa bangunan yang membentuk dan membatasi suatu ruang di dalam kota. Ruang yang terbentuk tergantung pada jalan dan ketinggian massa. Daerah perbatasannya biasanya terdiri dari lahan tidak terbangun. Kalau dilihat dari visi kota, semakin jauh dari kota, maka ketinggian bangunan semakin rendah. Dan semakin rendah sewa tanah karena nilai lahannya rendah. Derajat aksesibilitas lebih rendah. Mempunyai kepadatan yang lebih rendah, namun biaya transportasinya lebih mahal. Baik, di sini saya akan jelaskan unsur-unsur apa saja yang ada di Taman Ahmad Yani menggunakan teori Kevin Nils. Yang pertama itu unsur pet atau jalur. Jadi pada kawasan Taman Ahmad Yani terdapat jalan utama, yaitu Jalan Imam Bonjol dan Jalan Jenderal Sudirman. Jalan tersebut terdiri dari dua jalur, yaitu jalur masuk dan jalur keluar. Dan setiap sisi kanan dan kiri jalan terdapat pedestrian untuk akses ke jalan kaki dengan lebar sekitar 3 meter, sudah termasuk vegetasi. Selain jalan, kawasan Taman Ahmad Yani juga terdapat jalan lokal under di tiap kawasan, yaitu Jalan Selamat, Riyadi, dan Jalan Hamisbah. Kemudian masuk ke unsur kedua, yaitu node atau simpul. Pada kawasan Taman Ahmad Yani terdapat lokasi di bundaran Tugu Mandiri sebagai titik temu suatu kota dan Taman Ahmad Yani sebagai titik kumpul karena memiliki fasilitas olahraga, outdoor, rekreasi, dan tempat bermain anak. Kemudian yang ketiga, unsur distrik kawasan. Pada kawasan Taman Ahmad Yani terbagi dalam 6 macam kawasan, yaitu pertama kawasan perumahan kepadatan tinggi, dua kawasan perumahan kepadatan rendah, ketiga kawasan sarana pelayanan umum atau pendidikan, empat kawasan sarana pelayanan umum atau kesehatan, lima kawasan jasa komersial, dan yang keenam kawasan hijau atau taman kota. Kemudian
masuk yang keempat, unsur landmark atau Tangerang. Pada kawasan Taman Ahmad Yani terdapat dua landmark yang cukup ikonik, yaitu pertama Monumen Jenderal Ahmad Yani, kedua Tugu Mandiri. Yang terakhir, unsur yang kelima itu unsur Edge atau tepian. Pada kawasan Taman Ahmad Yani dibatasi oleh batasan antara kelurahan, yaitu Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, baiklah. Saya Muhammad Bistumorang. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Uwais tentang analisa kawasan Taman Ahmad Yani di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan menggunakan metode morfologi kota. Baiklah, pada pembahasan pertama, yaitu terdapat di elemen garis. Pengertiannya sebagai berikut, yaitu menghubungkan langsung dua tempat dengan satu deretan massa. Terlihat pada gambar udara pada site, terdapat dua tempat yang menghubungkan dua daerah yang saling terhubung. Adapun tempat tersebut adalah sebuah area perkantoran dan permukiman yang membentuk dan mengarah langsung ke site penelitian dalam sebuah tata kota berdasarkan elemen garis. Berikut pada gambar bentuk yang menghubungkan antara dua tempat yang menuju langsung ke site, baik itu di bagian utara dan selatan. Dan selanjutnya itu adalah elemen koridor, yang artinya dibentuk oleh deretan massa yang membentuk sebuah ruang memanjang. Elemen koridor yang membentuk sebuah garis memanjang tercipta dengan baik. Elemen tersebut juga membentuk baik berdasarkan penataan pola jalan, sehingga menciptakan sebuah koridor untuk beragam pencapaian berdasarkan aspek pencapaian menuju site. Adapun elemen koridor pada gambar tersebut membentuk dua garis, seperti pola yang telah ditentukan pada morfologi kota. Dan selanjutnya adalah elemen sumbu. Mirip dengan sumbu koridor yang bersifat parsial, namun perbedaan ada pada dua daerah yang dihubungkan oleh elemen tersebut, yang sering mengutamakan salah satu daerah tersebut. Adapun elemen sumbu yang terdapat pada site, yaitu sekitar Taman Ahmad Yani, terlihat pada Jalan Misbah. Tampak di area jalan ini terdapat sebuah pertokoan yang bersumbu pada Taman Ahmad Yani. Jalan Misbah terletak pada garis yang sebelah sini. Pada tanda A ini adalah poin-poin di mana area pertokoan yang bersumbu langsung pada area site, yaitu Taman Ahmad Yani. Dan selanjutnya ialah elemen irama, yang artinya menghubungkan dua tempat dengan variasi massa dan ruang. Elemen irama pada sekitar tapak terlihat pada bagian Jalan Misbah, seperti tanda bagian A, poin A, dan tanda B. Tanda tersebut memiliki artian. Pada bagian A adalah masa bangunan, dan B yang terbentuk pada akses menuju Taman Ahmad Yani. Pada bagian A digambar adalah taman kota, dan pada bagian B adalah pada masa bangunannya yang berbentuk ruang. Dan selanjutnya fasad, wajah bangunan atau tampak depan bangunan yang ada di sepanjang koridor. Pada Taman Ahmad Yani, ini adalah foto site di mana yang langsung berseberangan pada area ini, dan jalur pedestrian yang dilengkapi dengan pengaturan vegetasi sehingga mampu menyatu terhadap lingkungan. Pada depan bagian Taman Ahmad Yani juga terdapat pedestrian, juga beberapa vegetasi yang mungkin notasinya bertujuan untuk menyatukan fungsi antara pedestrian dan taman tersebut. Dan terakhir yaitu figure ground, yang merupakan sebuah penggunaan lahan untuk masa bangunan dan ruang terbuka. Struktur tata ruang kota menurut Trenchik terdiri dari dua elemen pokok, yaitu masa bangunan kota atau urban solid
dan ruang terbuka atau urban void. Kedua elemen tersebut membentuk pola padat rongga ruang kota yang memperlihatkan struktur ruang kota dengan jelas. Adapun urban solid yang ada pada morfologi kota, contohnya dapat kita lihat di bagian fasad, tepat di sebelah kiri pada figurogram. Dan untuk urban void, itu adalah bagian Taman Kota Ahmad Yani tersebut. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Ya, jadi saya akan melanjutkan dari rekan teman saya untuk analisa kawasan Taman Ahmad Yani, Jalan Iman Bonjol, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan menggunakan metode teori Sirpani. Jadi yang pertama itu adalah tata guna lahan atau land use. Untuk tata guna lahan Taman Ahmad Yani Medan ini sudah banyak pihak penanggung jawab menggunakan Taman Ahmad Yani dengan fasilitas-fasilitas dan rekreasi yang mumpuni dalam hal mengisi fungsi-fungsi yang ada di dalam Taman Ahmad Yani. Analisa yang saya buat ialah rekreasi sore, fasilitas umum seperti musola, peralatan olahraga, dan toilet umum. Solusi yang dari saya berikan, itu pertama adalah untuk lebih memperhatikan tata guna atau tata letak fasilitas yang ada di Taman Ahmad Yani disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata guna lahan. Selanjutnya adalah bentuk masa bangunan. Untuk bentuk masa bangunan yang ada di Taman Ahmad Yani Medan, yakni fasilitas umum seperti musola yang dilengkapi dengan pendingin ruangan. Analisa bentuk dan masa bangunan yang ada di dalam Taman Ahmad Yani sudah memenuhi syarat jika mengikuti dari prinsip long bench, mulai dari ketinggian, skala, proporsi, material, finishing, dan warna penerangan. Untuk solusi dalam masukan ke depannya mengenai bentuk dan masa bangunan yang ada di Taman Ahmad Yani Medan adalah dengan lebih sering diperhatikan dalam hal perawatan seperti halnya musola. Lalu juga bisa ditambahkan beberapa bangunan dengan fasilitas pendidikan seperti ruang belajar terbuka ataupun bangunan yang bersifat semi publik. Selanjutnya, untuk sirkulasi dan parkir atau circulation dan parking. Analisa sirkulasi dan parkir yang ada di Taman Ahmad Yani Medan, jika diperhatikan atau dirasakan sendiri, sifatnya tidak terlalu rumit dan mudah untuk menemukan objek ataupun tempat yang kita inginkan. Parkir roda 2 berada di arah dalam Taman Ahmad Yani, yaitu pintu sisi barat, sementara untuk parkiran roda 4 memakai bahu jalan dan sebagian pedestrian. Solusinya, untuk parkir sendiri pemerintah harus memperhatikan parkir untuk pengendara roda 4 agar tidak mengganggu jalan yang berdekatan dengan Taman Ahmad Yani. Selanjutnya, untuk ruang terbuka atau open space. Analisa untuk ruang terbuka itu sendiri yang ada di Taman Ahmad Yani seperti halnya meliputi alun-alun, jalur-jalur hijau kota, bangku taman, panggung teater, tanaman, trotoar, lapangan badminton, permainan anak-anak, jalur olahraga, lari, patung, dan lain-lain sudah dimiliki atau difasilitasi pemerintahan dalam hal penambahan ruang tersebut. Solusinya untuk saran ataupun solusi ke depannya ialah lebih memperhatikan ruang terbuka yang khususnya mengantisipasi datangnya cuaca buruk seperti hujan, agar lebih dapat merawat fasilitas ruang terbuka supaya fasilitas tersebut tidak cepat rusak ataupun berkurang masa pemakaiannya. Dilanjutkan oleh rekan saya, Fabrizia. Oke, saya akan melanjutkan dari yang sudah dijelaskan Jamie. Sisanya ada jalur pedestrian. Analisa jalur pedestrian yang ada di sekitar Taman Ahmad Yani untuk orang-orang yang ingin menikmati berjalan santai dinilai cukup kurang.
dikarenakan pedestrian tersebut kadang tertutupi oleh fasilitas yang tata letaknya tidak beraturan dan beberapa masyarakat sering memijak atau menyentuh rumput halaman yang seharusnya tidak boleh. Solusinya agar lebih diperhatikan dan ditambahkan jalur pedestrian khususnya di sekeliling Taman Ahmad Yani, supaya tidak mengganggu pengendara yang berlalu lalang. Aktivitas pendukung, analisa. Untuk halnya aktivitas pendukung juga kurang di lokasi Taman Ahmad Yani ini, dikarenakan kurangnya fasilitas sesuai kebutuhan dan kegiatan-kegiatan yang antar aktivitas lainnya. Kurangnya ciri khas aktivitas di Taman Ahmad Yani ini. Solusi, aktivitas pendukung tidak hanya seperti penyediaan plaza dan jalur pedestrian saja, namun juga mempertimbangkan elemen-elemen penggunaan fungsional kota. Rambu-rambu penandaan, analisa kurangnya rambu-rambu penandaan atau sebuah himbauan yang bersifat negatif, positif, dan privacy. Solusinya agar lebih ditambahkan lagi rambu-rambu dan penandaan supaya masyarakat lebih mudah mengerti dan memahami apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Untuk pemeliharaan atau pelestarian, analisanya pemeliharaan sangat penting dalam merawat sebuah fungsional terkhususnya yang terkait dengan keseluruhan kota. Solusinya agar pemerintah dan penanggung jawab Taman Ahmad Yani lebih memperhatikan perawatan dengan tujuan lebih memudahkan masyarakat menikmati fasilitas yang disediakan pemerintah. Oke, cukup segini aja presentasi dari kami. Presentasi tentang analisa kawasan Taman Ahmad Yani, Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara dengan metode teori Kevin Lynch, Sirvani, dan morfologi kota. Oke, semuanya. Oke, makasih.